ajmain. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas ya. Insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa mengawali kegiatan pagi hari ini dengan melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan sekaligus kita lanjutkan untuk mengkaji, mempelajari ayat Allah SWT. Semoga apa yang kita lakukan merupakan amal ibadah yang insya Allah mengantarkan kita ke yang akhir nanti, walaupun menggapai itu Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kita mengharap semoga syafaat beliau akan menyertai kita di akhir nanti. Sebelum kita awali kegiatan hari ini, mari sama-sama kita berdoa mengucapkan suratul Fatihah untuk diri kita dan keluarga kita. Semoga Allah memberikan keberkahan keluarga kita, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan usia, dan kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini dalam kondisi kurang sehat, Allah segera angkat penyakitnya. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada keterbatasan rezeki, Allah bukakan rezekinya. Ila dina qulati sulha al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, pada pagi hari ini kita sudah ketemu dengan guru kita, Ustadz Kamil, akan mengkaji tentang sesuatu hal yang haram tapi dibenci oleh Allah, yaitu berkaitan dengan masalah keluarga, yaitu berkaitan dengan talak. Kepada Ustadz Kamil dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'azamul ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'da. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim war rasul 'azim sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Dan sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua semuanya, para sahabat, bapak-bapak, ibu hadirin rahimahullah. Pada bulan ini kita melanjutkan kajian pada bulan yang lalu, yaitu masih mengenai tentang talak atau perceraian. Dalam pandangan Islam ditentukan bahwa talak perceraian itu adalah hak hanya untuk laki-laki. Islam memberikan hak tidak hanya kepada laki-laki, karena itu yang lebih bersikeras untuk melanggengkan adanya tali pernikahan, yaitu dengan biaya pernikahan, maka itu ada hak yang diberikan kepada seorang suami atau laki-laki. Memang dari berbagai kajian sosiologis antropologis bahwa dengan adanya kegiatan pernikahan yang biaya besar itu untuk tidak terburu-buru menjatuhkan talak perceraian. Kita mengkaji ulang kembali kepada kajian yang lewat bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa mahar yang diberikan kepada seorang perempuan itu adalah mahar terbaik apabila perempuan itu menerima mahar yang ringan. Tapi begitu pun kebalikannya adalah bahwa kalau mahar itu diberikan ringan, menunjukkan pada derajat juga seorang. Makanya
tradisi yang dilaksanakan di Arab Saudi itu yang memang lahirnya Islam. Kalaupun Rasulullah mengatakan bahwa mahar yang terbaik adalah yang ringan, tetapi yang terjadi adalah pemberian diberikan laki-laki itu bagi calon pengantin wanita mintanya yang besar. Nah, saya sampaikan bahwa di Arab Saudi itu kalau orang itu menerima lamaran biasanya itu harus punya mobil, dia punya rumah, punya mobil dan sebagainya. Itu bukan berarti ajaran Islam itu karena mengajarkan sesuatu yang lebih ringan gitu. Tetapi di antara tadi kajian secara psikologis itu bahwa ini dalam rangka juga untuk mempertahankan hubungan perkawinan pernikahan. Nah, karena apa? Karena dengan biaya yang besar itu sehingga dipikirkan ketika akan melakukan kawin cerai. Nah inilah maka memotivasinya itu dengan seperti itu. Perempuan yang apabila terjadi perempuan yang dicerai, maka sebuah perempuan itu wajib dilunasi sisa maharnya. Jadi kalau ada suami yang maharnya itu belum dibayarkan, ya bisa berhak nagih gitu maharnya. Nah, kemudian ketika seorang perempuan itu dicerai, maka diberi uang hadiah dan juga diberi belanja selama masa idah, masa penantian. Jadi tidak dilepas begitu saja. Dan ini pun juga sesuai dengan kadar kemampuan yang suaminya itu. Tidak bisa dipaksa harus begini. Nah, ini adalah disesuaikan dengan tradisi masyarakat setempat. Seorang laki-laki suami itu mestinya juga harus mengetahui karakter tabiat yang dimiliki oleh istrinya, sehingga tidak terburu-buru ketika terjadi percekcokan, pertikaian dalam keluarga untuk memutuskan menjatuhkan talak. Kenapa? Karena bisa jadi digambarkan di sini gitu bahwa seorang perempuan, ini saya berbicara secara umum ini ya ibu-ibu ya, seorang perempuan itu lebih cepat marah gitu, lebih cepat marah, kemudian lagi ya mungkin muncul gitu ya hal-hal yang tidak sukainya apa, sehingga yang mendorong dalam keluarga kalau sudah terjadi ketidakcocokan apa itu kalimat-kalimat yang disampaikan, udah ceraikan saja saya begitu loh. Tidak dipikirkan pertimbangannya yang ke depan dan sebagainya gitu. Ya mungkin dihadapi ada sesuatu yang waktu itu terjadi menumpahkan rasa emosi, marah dan sebagainya gitu. Akhirnya muncul apa? Sudah putuskan saja saya gitu. Nah, jadi tidak dipikirkan bagaimana menanggung biaya-biaya segala yang dihadapinya gitu. Nah, digambarkan di sini juga bahwa seorang perempuan biasanya itu pantas terburu-buru untuk memutuskan ikatan pernikahan disebabkan kadang-kadang hal-hal yang bersifat remeh atau hal-hal yang kadang-kadang merupakan sesuatu yang tidak benar, informasi yang miskomunikasi dan sebagainya. Jadi tidak dilacak dulu gitu, tabayun dulu dan sebagainya. Nah, inilah yang kadang-kadang itu kalau
Maka Islam itu kenapa memberikan hak otoritas itu? Awalnya itu hak cerai mentalak itu adalah kepada laki-laki. Ya tadi karena digambarkan sikap dan sifat orang perempuan itu terburu-buru, tidak melalui pertimbangan-pertimbangan, tidak berpikir untuk masa lebih jauh lagi. Kalau sekiranya seorang perempuan ada memiliki hak yang sama, nah, atau juga memiliki hak potensi untuk mentalak, ya sudah ketahuan. Memang di sini juga dikritisi bagaimana gitu loh, ketika dan perkembangan ini juga muncul ada gerakan-gerakan yang terkait dengan emansipasi wanita gitu kan, atau juga gerakan-gerakan yang terkait dengan gender gitu ya, pengen adanya kesamaan hak dalam hal-hal sesuatu yang dimiliki oleh laki-laki. Ya mungkin kalau kita di dalam umat Islam itu kan ada kebolehan seorang perempuan, nanti kita bisa lihat yang digambarkan gitu, bahwa ada namanya perempuan itu bisa menggugat cerai. Tapi menggugat cerai itu tidak seorang perempuan itu dengan otoritasnya mencari laki-laki, tidak, suami enggak, tapi diajukan ketika ada hal-hal yang bersifat rasionalistik yang alasan-alasan itu diterima oleh hakim, maka hakim berhak untuk menjatuhkan gugatan dari seorang istri. Nah, tapi kalau mungkin di dunia barat itu digambarkan di sini, ya ketika ada persamaan gender dan sebagainya, ya akhirnya begitu gitu loh. Yang terjadi seorang istri bisa saja akhirnya memiliki otoritas, ya saya putus sama dia gitu, mas suami selesai gitu kan. Nah, Indonesia tidak seperti itu. Ada proses yang harus dilakukan. Makanya itu gambarannya kenapa bahwa otoritas cerai itu ada pada seorang suami. Boleh siapa yang sah ditalak itu? Para ulama sepakat bahwa suami yang memiliki akal, ya waras normal, balik, dan bebas memilih, dialah yang boleh menjatuhkan talak, dan talak itu dipandang sah. Jika seorang suami yang mungkin orang gangguan jiwa atau disebut gila, atau juga seorang suami itu masih belum balik, kemudian dalam kondisi dipaksa, maka seorang suami itu ketika menjatuhkan talaknya itu tidak sah, dipandang sia-sia. Sekalipun itu yang muncul itu dari yang bersangkutan, karena tadi ketika ada keterpaksaan merasa dirinya itu ya tertekan, nah maka itu tidak boleh. Karena itu tergolong tindakan yang punya akibat dan pengaruh dalam kehidupan bagi keluarga, yaitu suami istri. Maka mau tidak mau yang menjatuhkan talak harus memiliki, yaitu sempurna kemampuannya, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukannya itu sah menurut hukum. Jadi nanti kelanjutannya itu tidak ada ekses yang menjadikan bahwa dia terpaksa atau sebagainya itu. Bahwa sempurnanya kemampuan seorang adalah dengan adanya akal sehat, kemudian juga balik kedewasaan, dan adanya kemampuan dan kemauan untuk memilih. Tidak ada unsur-unsur paksaan dan sebagainya. Maka dalam hal ini Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan dari Ali karamallahu wajhah, Nabi dalam sabdanya diangkat agama dari 3 orang, yaitu dari orang yang tidur sampai bangun
Jadi kalau orang tidur itu, ya ketika ditanya siapa presiden Indonesia sekarang, nggak akan jawab. Karena apa? Karena lagi hilang akalnya. Jadi orang tidur, ya kalau melindur orang tidur. Kebetulan melindurnya itu apa? Melindurnya kaitan dengan hubungan keluarga. Saya buat ceraikan istri saya, itu nggak sah. Karena lagi nggak hilang akalnya. Kemudian anak yang sampai balik dan orang gila yang sampai ia berakal. Jadi kalau ada terjadi ya, kan ada, kebetulan di kampung saya juga ada orang suami istri, suaminya yang kebetulan gitu ya lagi hilang akal, ya udah gitu, tetap aja gitu. Karena nanti kalau belum sampai normal dirinya, kemudian mungkin secara hubungan keluarga yang bukan nyaman, istri, tapi kan suaminya dalam kondisi tidak normal gitu. Ya begitu dilakukan aja kehidupan keluarga. Karena nanti kalau ada muncul perceraian ya itu tidak sah kalau dilakukan oleh seorang suami. Mungkin yang harus dilakukan nanti ini persoalan keluarga ya. Suami dengan kondisi seperti itu normal, ya harus dilakukan kesembuhan supaya normal. Kemudian ada hadis Rasulullah dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, semua talak itu boleh, kecuali oleh orang yang tidak sehat akalnya. Kalau tidak sehat ya lagi terganggu, nggak boleh. Nah, kemudian dari Ibnu Abbas berkata tentang orang yang dipaksa oleh pencuri untuk bercerai, lalu bercerai, maka cerainya itu tidak sah. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan jatuhnya talak. Oleh siapa ini? Ini talak karena paksaan. Paksaan akal atau terpaksa berarti bukan dengan kehendak sendiri. Dipaksa, bukan pilihan. Makanya termasuk salah satunya itu yang terlepas dari persoalan masalah demokrasi kan bebas memilih gitu ya. Tapi kalau sudah bukan pilihan, kita kalau umpamanya ada yang terpilih ya bukan pilih kita ya harus ikut. Nah, karena apa? Ketika kita memilih itu tidak dipaksa. Kehendak dan pilihan merupakan dasar satu taklif atau ketentuan pembenaran agama. Jika dua hal tersebut tidak ada, maka taklif juga tidak ada bagi orang yang terpaksa. Dari ketentuan hukum itu, taklif itu kan kita kan sebagai umat Islam ini kan terkena hukum taklif ya. Hukum taklif itu apa? Wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Itu kan hukum taklif itu. Hukum yang ada pada kita. Nah, bagi orang yang tidak terkena hukum taklif, salah satunya apa? Orang yang ketika itu akalnya tidak sehat, kemudian atau juga orang yang merasa dipaksa. Orang dipaksa itu kan tidak ada gitu loh. Kita melaksanakan sholat karena wajib itu kan tidak boleh kita itu dipaksa gitu loh. Tapi harus ada kemauan dari diri kita. Hal tersebut tidak ada baginya, hukum taklif juga tidak ada. Orang yang terpaksa tidak bertanggung jawab atas segala tindakannya karena dia tidak punya kehendak, sehingga secara objektif dia dipandang melakukan sesuatu tindakan itu karena unsur-unsur paksaan. Sama juga ketika seorang itu ada ya pada zaman Nabi Rasulullah itu orang itu dipaksa untuk kufur. Nah, barang siapa dipaksa mengucapkan kata kufur, maka dia tidak bisa menjadi kafir karena ada unsur paksaan.
Sebagaimana Allah berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap, yaitu rela dengan keimanannya. Barang siapa juga dipaksa untuk masuk Islam, tidak jadi muslim baginya. Maka dalam Islam apa? Kalimatnya dalam Al-Quran, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Ada pengalaman Bapak Ibu? Betul, sudah sekian tahun. Ini kaitan dengan wujud paksaan. Masih ingat karena saya ikut ngurus. Satu ketika datang jam 10 pada kami itu seorang ibu, kemudian anak perempuan, anak laki-laki. Bapaknya saya tanya bagaimana, bapaknya seorang anggota TNI. Datang ke saya jam 10. Ada apaan? Ini ya apa, ini saya sampaikan supaya ini juga kepada bapak-bapak ibu yang punya anak perempuan harus hati-hati. Datang ke saya itu yang hamil banyak ya. Ibu ini membawa putrinya dalam kondisi hamil. Kenapa Bu? Ya, tidak dinikahkan. Laki-lakinya ini yang menghamili yang berbeda agama harus masuk Islam. Dari dulu kan ketika masuk Islam itu kan ada surat pernyataan bahwa masuk Islam itu dengan kesadaran sendiri, tidak dipaksa oleh siapapun. Cuma selembar itu negosiasinya tuh dari mulai jam 10 sampai jam 3 siang. Berapa jam tuh? Itu makanya itu. Jadi seorang ibunya ini minta kepada yang laki-laki bertanggung jawab kepada putrinya karena hamil untuk nikahi. Menikah tidak bisa karena laki-lakinya beragama bukan Islam. Akhirnya apa? Masuk Islam. Dibawalah masuk Islam. Laki-lakinya kan merasa bahwa saya ini tadi la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan agama. Berarti dipaksa itu. Berpikirnya 5 jam, bayangkan orang. Orang merasa tidak mau masuk Islam. Nah itu. Ya udah selesai. Tapi karena tuntutan dari ibunya perempuan, akhirnya mau gitu membatalkan di atas materai. Sudah. Akhirnya dibawa. Itu sertifikatnya. Nggak tahu kelanjutannya bagaimana hubungan yang laki dan perempuan. Kita yang penting kan prosesi mengislamkan selesai. Tapi yang laki-laki ini merasa dipaksa. Selesai. Minggu berikutnya ada surat pernyataan dari pengacara bahwa yang kemarin itu masuk Islam minggu yang lalu nama ini waktu itu masih ingat rumah serta di Pamulang. Cuma kalau di Pamulang itu saya merasa masalah dengan keluarga. Ternyata saya mencari waktu itu alamat pengacaranya di Lebak Bulus yang sekarang menjadi stasiun itu. Cari di situ. Karena apa? Kenapa saya harus mencari yang itu yang harus menyusuri dari alam sertifikat alamat pengacara? Karena sertifikatnya itu. Kenapa dia itu mengatakan bahwa saya merasa dipaksa untuk masuk Islam? Sertifikatnya itu dilampirkan, nggak dibalikin. Jadi khawatir kenapa? Ya dikhawatirkan itu sertifikat itu disalahgunakan. Bisa jadi nanti mengambil orang lagi gitu, sudah Islam dan sebagainya gitu. Tapi apa yang terjadi? Waduh, kali itu kantor pengacara yang kosong dan sebagainya. Nah itu. Jadi itu Bapak Ibu ya dalam hal agama gitu. Ya saya itu menyaksikan sendiri seperti itu. Dan itu nggak boleh gitu dipaksa. Itu pun tadi ini dalam masalah perceraian, nggak boleh kita maksa dalam mulai ada keluarga kita yang
yang mungkin masih ada hubungan keluarga atau intervensi dan sebagainya, itu adalah unsur paksaan. Begitu. Karena pancing juga nggak baik itu. Kemudian, bagaimana kalau seorang itu mentalak dalam kondisi mabuk? Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa talak ketika seorang itu mabuk, maka hukumnya sah. Karena atas kemauan dia bersedia, sebab melakukan tindakan mabuk itu ada karena diri sendiri, bukan karena siapa-siapa. Maka ketika dia itu ada mentalak kemauan sendiri, karena juga ketika dia dalam kondisi mabuk itu adalah kemauan dia sendiri. Nah, tapi sebagai ulama, tapi yang pertama jumhur itu berarti selama ulama fikih sepakat. Nah, tapi sebagai ulama ada mengatakan bahwa orang yang dalam kondisi mabuk kemudian dia itu menjatuhkan talak kepada istrinya, itu main-main saja gitu. Karena dalam kondisi yang tidak sadar, karena ucapannya itu tidak terpakai. Sebab orang yang mabuk dan orang gila itu dipandang sama dalam kondisi akalnya tidak normal. Nah, kedua orang tersebut, orang yang dalam kondisi mabuk atau orang gila, sama-sama kehilangan akal. Sedang kita tahu akal itu adalah merupakan sesuatu yang menjadi berlakunya seorang dalam melaksanakan hukum taklif. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati salat padahal kamu sedang dalam kondisi mabuk, hingga kamu tahu apa yang kamu lakukan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini kan ayat terkait dengan mabuk ya. Dalam kita tahu tentang isi Al-Quran. Isi Al-Quran itu diantara dari mulai tentang ketauhidan, kemudian tentang kisah-kisah para orang terdahulu, kemudian tentang hukum-hukum ilmu pengetahuan, kemudian lagi tentang sosial politik dan sebagainya. Yang terakhir itu Al-Quran itu berisi tentang nasakh wal mansukh. Ini saya sampaikan ini supaya pengetahuan. Ya, ada nasakh wal mansukh. Nasakh wal mansukh itu adalah ayat yang mungkin kalau kita gambarkan dalam undang-undang atau peraturan, itu peraturan daerah, itu ada peraturan yang muncul kemudian ada peraturan lagi gitu loh. Jadi Al-Quran itu pernah ketika di dalam Al-Quran dikatakan bahwa hukumnya awalnya khamr itu orang mabuk itu ya tidak dilarang ya gitu. Awalnya kan jadi dalam Al-Quran sesungguhnya dalam khamr itu ada manfaat dan madaratnya, tapi madaratnya lebih besar daripada manfaatnya, itu apa? Tapi kebiasaan berarti orang yang dalam kondisi mabuk itu boleh sholat. Nah, tapi ketika sholat itu ada nih, ketika sholat orang itu lagi sholat mabuk, dan dalam riwayat yang lagi sholat mabuk itu membahas surat Al-Kafirun. Al-Kafirun itu kalau nggak ketemu itu betul-betul terus gitu. Dengan orang mabuk itu dari kalimat lakum diri kembali ini nggak ketemu gitu. Maka ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang beriman, janganlah kamu mendekati sholat aja nggak boleh, apalagi sholat gitu loh. Ya, ini kan dalam sejarah turunnya hukum Islam ini, Islam itu memahami bagaimana situasi masyarakat, situasi psikologi masyarakat ketika masyarakat Arab itu dalam kondisi yang itu biasa mabuk dan sebagainya, maka tidak langsung mengharamkan, tapi secara berjenjang gitu. Ini terkait dengan itu hukum haram khamr. Jadi ketika sholat nggak ketemu turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah antum sukara. Boleh sholat dalam kondisi mabuk.
Nah, kemudian Quran berikutnya terakhir ketika Nabi sudah sampai di Madinah, sudah ada Al-Quran itu. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rizqun min amali syaitan. Jadi bahwa sesungguhnya khamr, berjudi, munasib sebagai itu perbuatan syaitan, ini diharamkan. Nah, bukan berarti ayat yang tadi berjenjang itu tidak berlaku, tetap berlaku. Kan sering ini ya beberapa kalangan yang mengkritisi tentang apa itu ada ayat Al-Quran tentang ini dan ini, tapi yang ininya yang berlaku hanya satu, bukan tidak berlaku, tetap berlaku. Namanya naskh wal mansukh, dari ayat yang kemarinnya itu dimansukh ayat berikutnya. Ini sedikit tentang masalah orang mabuk gitu. Nah, sementara Utsman bin Affan menyatakan bahwa ketika orang mabuk itu menjatuhkan talak pada istrinya, menganggap sah talak ketika mabuk, dan sebagian ulama berkata bahwa tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang menyalahi pendapat Utsman. Jadi ini dikuatkan gitu. Pendapat jumhur ulama menetapkan sah, kalau sebagian ulama mengatakan main, tapi dikuatkan pendapat dari Utsman bin Affan bahwa seorang yang mabuk itu dianggap sah talaknya kepada istrinya. Kemudian bagaimana kalau dalam kondisi marah, ini yang biasa marah sebagai ribut. Ya nggak tahu ya, kadang-kadang kita tidak mau tahu urusan orang lain, tapi tiba-tiba muncul gitu, udah cerai aja gitu. Kalau dulu saya waktu itu juga sering lihat itu orang itu berantem, keluarga suami istri dan sebagainya gitu. Kalau sekarang kan kalau ada salah satu pihak yang merasa itu bukan buat terdolim atau apa gitu kan, diajukan ke pihak urusan PA yang di polisi gitu, atau juga diajukan dengan undang-undang KDRT gitu kan. Tapi ini sudah ada gitu gambaran di sini gitu, bahwa bagaimana talak ketika seorang lagi marah, kemarahan yang mengakibatkan tidak teraturnya lagi cara berpikir seorang, ucapan, tindakan, sebagainya, dan tidak menjadi apa yang dilaksanakannya. Nah, ada di sini, maka bisa menjadi talaknya tidak sah karena kemauan atau kemampuan dan dalam kesehatannya itu hilang. Disebutkan dalam dari Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah, Hakim, yang disahkannya dari Aisyah berkata bahwa Nabi bersabda, tidak ada talak dan tidak ada pemerdekaan budak bila tertutup akalnya. Dalam bahasa tertutup akalnya di sini, wala ataqa fi ighlaqin, dimaksudkan dengan marah, tapi ada yang mengartikan dengan kondisi terpaksa atau gila. Gambar Ibnu Taimiyah dalam kitab Zadul Ma'ad berkata, tertutup akal ini hakikatnya adalah seorang yang hatinya tertutup atau tidak sadar, sehingga keluar ucapan-ucapan yang tidak dimaksudkannya, atau sesuatu ucapannya itu tidak disadarinya, seolah-olah maksud kemuannya itu tertutup. Yang dikatakan lagi juga termasuk dalam pengertian tertutup akalnya, yaitu ketika dia menjatuhkan talak karena terpaksa gila. Orang yang hilang akalnya karena mabuk atau karena marah, semua ucapan yang tidak sengajakannya atau ucapan-ucapan yang dikeluarkannya itu sesuatu yang tidak disadarinya. Kemudian di sini digambarkan ada tiga macam marah. Yang pertama adalah yang menghilangkan akal, sehingga yang bersangkutan itu tidak sadar apa yang dikatakannya. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, ketika dia menjatuhkan talak kepada istrinya, maka talaknya tidak sah.
Ketika mungkin orang itu barangnya luar biasa sebagainya tidak sadar, bas cara kamu begitu ada ya. Nah, tetapi ada juga yang pertama kan marahnya luar biasa gitu. Yang keduanya adalah pada dasarnya dia itu marah tidak menghilangkan akalnya, tidak menghilangkan kesadarannya. Nah, apa yang dimaksud ucapan-ucapannya itu masih sadar, dan yang dikeluarkannya itu ya normal gitu. Nah, yang demikian ini maka jatuhlah talak kepada istrinya. Nah, kemudian yang ketiganya, tingkat yang ketiganya itu marah yang sangat, tetapi tidak sama sekali menghilangkan kesadaran akalnya, sehingga dia kemudian sadar apa yang dia lakukannya. Akhirnya apa? Dia merasa menyesal, salah ini yang saya lakukan, menyesal dan merasakan bahwa sesungguhnya yang disampaikan sudah terlanjur gitu. Kemudian mengucapkan kata-kata yang marah, yang Menceraikan istri. itu menyadari dirinya gitu loh, bahwa itu selesai salah. Nah, dalam hal ini terdapat berbagai pendapat, tetapi yang menyatakan talaknya itu tidak sah lebih kuat argumentasinya. Jadi intinya sih apa ya? Ya memang kalau dalam masyarakat tidak boleh gitu ya, harus kita mengucapkan sebagainya gitu loh. Karena sudah diingatkan Nabi gitu. Seperti yang disampaikan, abghadul halal indallah at-thalaq. Sesuatu yang abghadul halal, suatu perbuatan yang halal, tapi tidak juga yang dikenal oleh Rasulullah adalah perbuatan talak. Nah, bagaimana kalau kemudian ini talak dengan main-main? Dengan main-main atau keliru gitu. Jumhur ulama berpendapat bahwa talak dengan main-main dipandang sah. Nggak boleh main-main, bercanda dan sebagainya. Dipandang sah. Sebagaimana dipandang kalaupun ini ada gitu, apa orang nikah juga kalau ada wali dan saksi bisa jadi sah. Nggak tahu itu. Pernah ada penayang video. Ada penayang video seorang mahasiswa tanya kepada dosennya. Mahasiswanya itu tahu bahwa dosennya ini punya orang anak perempuan. Nggak tahu mahasiswanya apa bercanda atau mungkin, jadi dosennya itu menjelaskan tentang bagaimana praktek pernikahan gitu. Ini dalam bahasa Arab gitu. Ya Ustaz gitu. Bagaimana sih cara kita itu proses pernikahan? Dosennya itu menceritakan itu. Yaitu kalau dalam kita melihat pernikahan itu ya. Saya contohnya nih, saya menikahkan anak saya, dia menyebutkan anaknya. Nah, anak saya si A binti ini dengan mas kawin ya gitu kan. Ini mahasiswanya ngomong, Kobil tuh marah gitu kan. Cepat putuskan. Maksudnya nggak mau gitu, putuskan itu. Karena kalau kita proses pernikahan kan apa? Yang namanya pernikahan itu ada apa? Mempelai, ada laki-laki, ada perempuan. Ini walaupun perempuannya tidak dihadirkan, tapi ada wali, ada saksi, ada ucapan itu ya, ada mahar. Kalau kau apa? Kau itu kan ada legal formal karena kita berada di negara Indonesia agar dicatat dalam administrasi kenegaraan gitu loh. Jadi kalau nggak ada kau juga nggak ada masalah gitu. Sampai begitu gitu kan. Cepat putuskan anak saya itu. Jadi tadi itu. Jadi kalaupun main awal begitu gitu, akhirnya itu jadi gitu. Karena itu sama gitu. Jadi dalam kondisi tertentu sama gitu. Nikah juga kalau awalnya main-main bisa jadi gitu ya. Makanya kalau Bapak Ibu yang melihat tayangan-tayangan ya di sinetron gitu, ya sebenarnya ketika terjadi akad nikah itu sebenarnya tidak langsung, sudah diputus. Ya maksudnya langsung itu
yang sahnya pernikahan itu ketika seorang wali menikahkan anaknya, saya menikahkan putri saya binti ini dengan mas kawin yang disebutkan tunai. Kemudian apa? Qabil tuh. Tapi biasanya pernah terjadi ketika qabil itu saya terima, itu terdapat perdebatan. Tapi kalau kita di sini apa? Suruh dibaca itu. Saya terima nikahnya si A binti ini dengan mas kawin tunai gitu kan. Tapi ada pendapat ulama mengatakan ketika saya terima itu berarti sudah sah. Ya, jadi tidak boleh main-main itu, walaupun memang biasa dengan suami istri bercanda apa nggak boleh. Nah, dikatakan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun jidduhunna jiddun wa hajluhunna jiddun, an-nikahu wa talaqu wa raj'atu." Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara kesungguhannya dipandang benar dan main-mainannya dipandang benar pula, yaitu apa? Nikah, talak dan rujuk. Jadi nikah, talak dan rujuk, kalau main-mainnya nggak benar. Bisa jadi orang yang kadang-kadang yang ada terjadi pernikahan gitu ya, apa talak gitu, mau agak gengsi apa, main-main, saya balik lagi kepada kamu, nah itu bisa benar. Gitu. Kemudian bagaimana talak ketika lupa? Lupa. Sama dengan hukumnya orang yang ketika keliru, main-main. Orang juga bisa lupa gitu. Nah, beda antara keliru dan main-main yaitu bahwa tidak main-main oleh agama maupun pengadilan dipandang sah menurut golongan yang berpraktikian. Sedangkan talak karena kekeliruan ucapan hanya dipandang sah oleh pengadilan. Apa ya kalau kembali lupa itu? Mungkin ada sih sering muncul gitu ya persoalan-persoalan yang disampaikan oleh suami, tapi kadang-kadang istri itu masih ingat bahwa suami pernah menyampaikan talak. Nah, kemudian talak ketika tidak sadarkan diri. Orang yang tidak sadarkan diri yaitu orang yang tidak tahu apa yang dikatakannya karena suatu kejadian yang menimpa dirinya hebat, sehingga hilang akalnya dan berubah pikirannya, maka talak seperti ini dianggap ya tidak sah. Sebagaimana tidak sah seorang talak apa? Yaitu orang gila, kemudian pikun, pingsan dan rusak akalnya. Maka karena musibah dan sebagainya, maka dia talaknya itu tidak sah. Kemudian perempuan yang dapat ditalak siapa itu? Kita tahu ya. Jadi pertama adalah dia talak berlaku itu sudah objek pertama dalam ikatan suami istri. Ya istri yang sah gitu kan. Suami istri yang sah. Kemudian berada dalam idah talak raj'i. Ada perdebatan juga. Menurut saya baru kemarin. Bagaimana Pak katanya itu kalau orang itu mentalak ribut, kemudian muncul saat aku talak 3. Berarti dari penutup ulama, ketika orang laki-laki menjatuhkan talak 3 berarti jatuh talak 1. Ini kan ketentu bagaimana? Namanya kalau talak 1 itu adalah bahasa Arabnya itu talak rujuk, talak rujuk berarti adalah bahasa Arab talak raj'i gitu, talak raj'i. Jadi seorang suami mentalak istrinya 1. Kalau mengatakan 3, talak 3 kalau talak 3 itu sudah ya. Tapi jatuh talak 1 itu. Kalau ada gitu seorang suami marahnya itu 1. Tapi ini persoalannya nih. Pertanyaan berikutnya, ketika jatuh talak 1 kan berarti ada masa idah. Dalam masa idah itu kan berarti masa menanti, menunggu. Berarti boleh rujuk, batal rujuk. Ini kan kita harus belajar hukum itu ya, belajar hukum. Karena ada yang kadang-kadang itu
Saya sering berbeda pendapat juga gitu dengan teman-teman gitu. Karena ada yang mengatakan jatuhnya talak itu adalah ketika mereka itu dijatuhkan oleh pengadilan. Nah, kalau pengadilannya lama dan berlarut-larut, apalagi kemudian ditambah lagi dengan persoalan ketika talak itu jatuh dan kemudian berpikir mendapatkan goro gini, ditambah lagi oleh pengacara, nggak akan selesai. Nah, sementara hukum itu tetap berlaku. Jangan sampai ketika menjatuhkan kata talak, tapi kemudian tetap masih campur suami istri, itu zina, itu loh. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat kita gitu, karena ketidaktahuan tentang hukum. Ya sama tadi, ketika seorang menikah yang tidak diketahui maksudnya yang ada mempelai, ada wali, ada saksi, berpisah. Begitu pun bisa talak gitu. Jadi kalau menunggu salinan hukum salinan dari pengadilan ya lama, berlarut-larut gitu. Jadi tetap gitu. Talak itu berlaku ketika seorang menjatuhkan talak pada istrinya. Kalaupun yang orang itu dalam masa ya seakan-akan kan nggak tahu bahwa dia itu sudah terjadi talak cerai kepada istrinya. Dia baru sebulan ngomong lagi, talak lagi. Ya nggak bisa gitu. Yang berlaku adalah yang pertama. Yang pertama yang memang masih menunggu masa iddah 3 bulan 10 hari. Udah suruh Ustaz. Ya, masih ada. Cukup. Lagi. Nah ini, jika perempuan dalam masa iddah karena pisah badan yang dianggap sebagai fasakh itu pembatalan pernikahan, jadi tetap pada dasarnya akadnya tidak batal, seperti karena istri itu murtad dan sebagainya. Bapak Ibu, kemarin juga saya memberikan bimbingan pembinaan pada mu'alaf. Saya kaget. Dia berasal dari Rangkas itu, dari wilayah Banten Serang. Nah, kemudian saya kaget. Nama yang lakinya itu namanya Arif, Pak. Saya bilang, Arif itu berarti dulu bisa menjawab bisa. Ini gimana itu? Sampai saya harus bikin itu. Begini. Jadi Arif ini Islam masuk Kristen. Sekarang mau punya kedua. Saya bingung lagi. Biasanya saya kalau ada orang Islam masuk Kristen, kemudian masuk Islam lagi atau murtad, itu saya marah habis. Tapi alasannya begini, agak rasional. Pak, saya masuk Kristen karena pengen tarik istri saya. Kenapa? Awalnya pembinaan saya terus pembinaan, saya pikir yang pembinaannya mu'alaf itu hanya lakinya gitu. Ternyata istrinya juga gitu. Pas lihat sertifikat, oh iya itu istrinya. Jadi kalimat yang dipas saya kan hanya menarik dia gitu loh. Jadi si Arifuddin ini masuk Kristen, nikah dengan perempuan. Nah itu saya belum tanya bagaimana hukum pernikahannya gitu loh. Ternyata nikahnya dengan Kristen, dengan orang Kristen, secara Kristen, sekarang dua-duanya masuk Islam lagi. Itu kasus Pak, gitu loh. Saya baru menemukan gitu. Jadi dia tadi Islam, si Arif ini kemudian masuk Kristen, nikah secara Kristen, kemudian dua-duanya masuk Islam lagi. Begitu. Nah, sampai saya belum ketemu nih tarikh tasyriknya, artinya sejarah pernikahan seperti ini gitu. Apakah dia nanti harus tajdidun nikah itu atau seperti apa? Karena kalau dalam perkembangan sejarah pernikahan ketika Rasulullah itu membebaskan kota Makkah, yaitu Futuhul Makkah, ketika mereka itu kata Rasulullah semua aman, semua masuk masjid aman, masuk ke rumah masing-masing aman. Itu Nabi tidak melaksanakan pernikahan lagi kepada orang-orang Mekah itu. Nah itu. Nah saya juga belum ada nih nanti nih kaitan kasus seperti ini gitu. Kemudian bagaimana talak sebelum kawin? Tidak sah. Jadi kalau ada pernyataan begini, nanti kalau saya nikah dengan orang lain, kamu jatuh nggak sah. Kemudian bagaimana kata-kata dalam bercerai?
Perceraian dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami istri, baik dinyatakan dengan kata-kata, dengan surat pada istrinya, atau dengan isyarat oleh orang yang lain, dengan apa namanya itu, mengirimkan utusan. Maka kan ada di dalam ini talak itu dengan cerai itu apa? Talak itu dengan cara-cara soreh. Soreh itu jelas, kata-kata jelas. Saya nikahkan apa, saya ceraikan kamu, bilang gitu. Yang kedua dengan kinayah, dengan sindiran. Sebenarnya kalau dalam rujukan dalam kitab ini ada Fathul Fathul Qorib, Fathul apa lagi? Fathul Wahab, untuk bisa dalam bahasa kinayah, sindiran-sindiran, ya sindiran itu yang seperti apa? Kamu ini sudah apa, pulang ke rumah kamu, itu sindiran-sindiran ya, maka jatuh. Bahkan kalau dikatakan lagi dalam Fathul Wahab itu, kalau kita melihat satu tempat benda gitu, atau mungkin daun dan sebagainya, kemudian kita berkata kalau sekiranya daun itu jatuh, maka jatuh talak pada istri saya, itu bisa jadi jatuh talaknya itu. Nah, begitu di sini digambarkan bahwa talak itu dengan soreh atau dengan sindiran, dan kemudian bisa mengirim surat atau mengutus orang. Nah, untuk seperti sekarang ini perkembangan zaman, tadi kalau saya nulis nih, semuanya kirim WA, itu saja. Kan sempat ramai. Waktu kapan dulu tuh? Mantan wali kota sama wakil ya. Jangan berapa Garut ya dulu tuh. Namanya Aceh, ramai kan? Ya itu. Kalau nggak salah Aceh ya dulu tuh. Aceh itu yang bisa rame. Kenapa ramenya menjadi persoalan? Ketika dia itu mengirimkan jatuh talak itu kepada istrinya melalui pesan. Ramai waktu itu Aceh Malaysia ini menjadi wakil bupati kalau nggak salah. Tapi karena ramenya dia menjadi viral, akhirnya dia terpilih menjadi dalam pemilu menjadi Dewan Perwakilan daerah dari Jawa Barat itu, kalau nggak salah 2 periode gitu loh. Karena udah nggak lagi gitu ya. Nah itu karena seperti itu. Ya, jadi itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hal-hal yang terkait dengan ya kondisi masyarakat kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari, dan ini pun tolong ya kan tidak mengajarkan kepada anak-anak kita untuk seperti ini, jangan sampai hal-hal yang terkait dengan masalah talak cerai itu kemudian menjadi ya sesuatu yang mainan dan sebagainya, akhirnya hubungan suami istri malah menjadi haram. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Kamil dengan ceramah kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa kita pelajari, kita simak bersama. Ini khususnya bapak-bapak yang punya hak berkaitan dengan yang sudah berkeluarga. Jadi harus berhati-hati dalam bertutur kata, baik itu secara sengaja ataupun main-main, karena bisa mengganggu harmonisasi keluarga. Sebelum kita akhiri, ada yang mau menanyakan? Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Di Indonesia ini dengan informasi betul sudah sepakat para ulama yang juga negara sepakat tentang pernikahan, perceraian, pewarisan itu dijadikan satu, dan itu sudah pedoman itu. Namanya tertutup dalam kompilasi hukum Islam. Jadi dia tidak terjadi debatable, walaupun tetap berujuk kepada kitab yang itu dijadikan hukum juga. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Bagaimana hak perceraian ada di suami, tetapi ada kewajiban ketika ditujuh akibatnya adalah tentang hak iddah, ada nafkah iddah, ada mut'ah, dan ada mungkin punya anak, ada nafkah anak. Kalau dilalaikan bagaimana ini? Nah itulah bahkan negara menangani tentang hal itu, walaupun kompilasi itu disuruh laksanakan kepada pengadilan agama.
Langsung aja saja. Ya, memang ada komprehensif hukum Islam itu ya menjadikan sesuatu hal-hal yang memang awalnya itu bersifat sesuatu hal yang kadang-kadang seperti nanti persoalan masalah waris masuk dalam situ juga gitu ya. Ya, yang terkait dengan persoalan tadi, ini tadi sudah disinggung bahwa ketika masa iddah itu kewajiban masih tetap kewajiban suami, begitupun masalah kewajiban anak. Makanya nanti ada nama itu di dalam ketentuan hukum Islam itu ada namanya hadonah. Hadonah itu bagaimana nanti kewajiban daripada ketika terjadi adanya perceraian itu kepada siapa tanggung jawab daripada anak kewajiban itu gitu. Jadi sampai nanti ada hak asuh. Nah, hak asuh, kemudian hak dan hal-hal yang lain terkait dengan hak-hak kewajiban untuk bisa bernafkah. Makanya dari awal ketika Rasulullah mengatakan apa tadi? Saya bacakan itu. Abghadul halal indal at-thalaq gitu. Ini dampaknya itu bahwa sebenarnya perceraian itu ada satu perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi seperti itu. Karena dampak dari persoalan perceraian ini akhirnya bisa menjadikan sesuatu yang bukan positif tapi negatif. Jadi ya memang kedua-duanya harus bisa diatur. Bahwa hukum agama mengatur seperti ini, ya jangan sampai ketika seorang itu memiliki hak otoritas untuk cerai, kan laki-laki gitu. Tapi dia juga harus punya tanggung jawab. Jangan sampai hanya menceraikan istri, punya tanggung jawab anak, tapi dilalaikan. Itu salah, itu dosa. Yang benar adalah bahwa sebenarnya dia harus benar-benar bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Seperti itu. Ya. Tetapi kalau urusan kemanusiaan, apakah bisa mengajukan gugatan lagi? Mungkin kita batasi Bapak. Ini kan bahasan kita hanya talak ya, cerai. Belum nanti berikutnya akan kita bahas berkaitan hak-hak tadi. Gitu. Karena bahasan kita hari ini adalah membahas tentang talak. Sesudah talak berarti kan ada, kalau itu terjadi nanti kita bahas. Ya mungkin nanti bisa, mudah-mudahan bisa dikaji lebih dalam lagi. Mungkin cukup sampai sekian Bapak dan Ibu. Terima kasih diskusinya. Semakin semangat. Mungkin mudah-mudahan kita nanti bisa memberi informasi yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Mari sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini memberikan keberkahan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Pak Haji, ada Pak Haji sih ya?